Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwati fillah, hadirin hadirat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ilmu bisa membuat kita tentu saja mendapatkan ilmu. Ilmu lebih penting daripada makan dan minum. Ilmu itu lebih penting dari makan dan minum. Kalau kita tidak makan, kita tidak minum, itu hanya akan merusak dunia kita. Mungkin kita sakit, mungkin kita mati. Tapi kalau seandainya kita tidak berilmu, itu akan merusak dunia dan akhirat kita. Kita tidak bisa beribadah, kita tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah kalau seandainya kita tidak punya ilmu. Beribadah tanpa ilmu tentu sebuah ibadah yang tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bersyukurlah ketika kita diberikan waktu oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu. Sebenarnya kita harus memaksakan diri kita untuk hadir. Jangan menunggu ada waktu, tapi waktu itu harus diadakan. Harus diberikan porsi waktu untuk ilmu agar waktu kita ada sesuatu yang lebih bernilai. Kadang-kadang habis waktu kita untuk urusan dunia, tapi kita tak rela menghabiskan waktu kita untuk akhirat. Padahal dunia kita sudah dijamin. Yang tidak dijamin itu, yang belum dijamin itu adalah akhirat. Mudah-mudahan kita semua semakin taat, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, salam dan salam sama-sama kita ucapkan pula untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dimudahkan pula oleh Allah untuk setia berada di atas sunnahnya, istiqamah berada di atas ajaran yang telah beliau ajarkan, baik dalam persoalan akidah maupun persoalan ibadah, persoalan muamalah, semua mesti kita ambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah cara untuk menyelamatkan diri kita di akhirat kelak. Mudah-mudahan di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dari beliau yang tentu saja atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Malam hari ini insyaallah kita kembali kepada kajian maqasid asy-syari'ah fil ibadah, tujuan-tujuan syariat dalam ibadah. Sudah banyak bab-bab ibadah yang kita bahas, tapi ada satu bab yang tertunda yang kita belum jadi membahasnya, yaitu maqasidu al-haji wal umrah. Maqasidu al-haji wal umrah, maqasidu syariah, tujuan-tujuan syariat yang ada pada ibadah haji dan ibadah umrah. Semua kita tentu saja berkeinginan untuk melaksanakan haji dan umrah. Bahkan banyak di antara orang yang tidak merasa cukup sekali
Setelah dia mengerjakan sekali, ingin untuk yang kedua kali. Setelah 2 kali, ingin untuk yang ketiga. Padahal dari segi hukum, bagi yang mampu, wajibnya hanya sekali. Bagaimana kalau tidak mampu? Ya kalau tidak mampu, perlu buat. Karena Allah tidak mungkin memaksa orang yang tidak mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah mewajibkan manusia untuk mengerjakan haji. Siapa yang diwajibkan? Man istata'a. Siapa yang berkesanggupan. Berarti ketika ada orang yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk berhaji, dia itulah yang wajib untuk mengerjakan ibadah haji. Apa ukuran mampu? Mampu dari segi biaya, mampu dari segi fisik. Para ulama juga memberikan penjelasan di antara makna mampu di situ adalah aman dalam perjalanan. Dulu pada masa Rasulullah SAW ketika disyariatkan ibadah haji, atau pada masa-masa zaman dahulu lah setelah syariat haji itu ada, itu perjalanan haji itu memang sangatlah berat, melewati padang pasir, persimpangan-persimpangan yang selalu di situ ada penyamun, kadang dihadang, bisa mati, bisa diambil harta. Andaikan mereka tidak aman dalam perjalanan, berarti gugur baginya kewajiban haji. Itulah 3 makna mampu itu. Mampu secara fisik, mampu secara biaya. Biaya di sini, biaya dia yang pergi, biaya dia keluarga yang ditinggalkannya. Gimana mungkin nanti dia pergi haji tapi tidak ada biaya yang tinggal untuk keluarga di rumah. Berarti dia tidak mampu. Pokoknya andaikan ada ketidakmampuannya, berarti bagi dia tidak ada kewajiban. Tapi kalau sudah diberikan kemampuan, jangan pula merasa tidak mampu. Nah, tapi untuk di kita ini memang ada satu kendala. Semua sudah mampu, fisik, harta, aman perjalanan. Tapi nomor antrian, belum tiba nomor antrian, bisa sampai 20 tahun, 50 tahun. Berarti itu di luar kemampuan kita. Maka bisa saja makna mampu ini kita tambah ini kalau untuk Indonesia. Sampai nomor urut, nomor registrasi dia yang memang sudah sampai giliran dia untuk ditunjuk berangkat. Karena berdosakah dia? Fisik sehat, harta ada, aman dalam perjalanan, tapi dia belum juga berangkat karena nomor urut belum berdosa. Tidak bisa dibilang berdosa karena memang dia tidak bisa berangkat tanpa aturan-aturan yang resmi seperti itu. Kalau dia berangkat juga mungkin akan mempersulit diri sendiri. Baik, karena ini adalah sebuah ibadah, tentu ada tujuan. Tidak mungkin ibadah disyariatkan tapi tidak ada maksud dan tujuan. Ada tujuan yang sangat mulia. Tapi sebelum kita sampai ke situ, coba kita pahami dulu apa beda antara haji dengan umroh. Apa pula kesamaannya? Dia ada samanya, ada bedanya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa umroh itu adalah haji kecil. Dia bukan haji yang sebenarnya, tetapi umroh pelaksanaannya sama di tempat-tempat haji sebahagian besar, kecuali pada bagian-bagian tertentu. Dia sama-sama dimulai dengan ihram di miqat,
sama-sama diakhiri dengan tahallul, sama-sama ada larangan, sama tuh larangannya itu. Nggak boleh pakai harum-haruman, nggak boleh potong tangan, nggak boleh cukur rambut, nggak boleh berhubungan suami istri selagi dalam ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah, sama aturannya. Tapi dia punya perbedaan. Perbedaannya ya kalau haji ada wukufnya, ada mabit di Mina, ada lontar jumrah. Kalau umrah tidak ada. Hanya sekedar berangkat ihram dari miqat, kemudian menuju kota Mekah, tawaf dan sa'i, setelah itu diakhiri dengan tahallul. Jadi awalnya ihram, akhirnya tahallul. Kenapa namanya ihram? Sama dengan sholat, kenapa namanya takbiratul ihram? Takbiratul ihram, takbir yang kalau sudah diucapkan berarti mengharamkan segala hal yang menjadi larangan itu. Apa yang sebelumnya boleh kemudian menjadi haram. Ihram diawali dengan ihram itu juga seperti itu. Kalau niat ihram itu sudah terlaksana oleh kita, sudah kita mulai, maka yang tadinya boleh menjadi haram. Lalu nanti tahallul itu kan dari kata halal. Kalau sudah tahallul berarti halal kembali. Ya, jadi istilah-istilahnya itu istilah-istilah yang sangat sederhana untuk dipahami. Kalau sudah ihram berarti sudah ada larangannya, haram untuk kita lakukan. Selesai semua rangkaian, tawaf sudah, sa'i sudah, maka tahallul. Tahallul itu halal kembali. Tadinya tidak boleh berhubungan suami istri, tidak boleh nikah. Kalau sudah tahallul berarti boleh, karena dia sudah halal. Dua-duanya haji, umrah diawali oleh itu, kemudian diakhiri dengan tahallul. Apa di antara kesamaannya juga? Di antara kesamaannya, baik haji maupun umrah, pelaksanaannya mesti bertemu keberadaan kita di tanah halal dan tanah haram. Jadi dimulai di awal dari tanah halal, nanti masuk ke Mekah ada tanah haram. Berkumpul dua tanah halal, tanah haram. Kalau seandainya kita haji, kan ihramnya di Mekah. Kalau kita di hotel, kita mulai ihramnya dari hotel itu boleh. Itu kan tanah suci Mekah. Kenapa boleh kita ihram di situ? Karena nanti untuk haji kita akan keluar ke tanah halal. Kita pergi ke Arafah. Arafah itu bukan bagian dari tanah haram. Ada batasnya itu. Ini mulai tanah halal, ini mulai tanah haram. Dan Arafah bukan bagian dari tanah haram. Ada batasnya sebagian. Dikarenakan oleh kita akan keluar dari tanah haram menuju tanah halal, maka boleh kita ihramnya di hotel kita sendiri. Tapi kalau untuk umrah, orang Mekah umpamanya, orang Mekah kalau mau umrah, dia mesti ambil miqat keluar. Tidak boleh dia miqat dari, kalau rumahnya berada di dalam kawasan tanah suci, maka tidak boleh dia berihram dari rumahnya. Tapi dia mesti keluar ke tanah haram. Biasanya adalah Ji'rana atau Tan'im. Ada tempat yang dulu Aisyah radhiyallahu anha ketika dia ingin umrah setelah haji, karena dia kemarinnya tidak ikut umrah sebab dia haid.
Yang lain umrah sementara dia tidak. Dia nuntut kepada Rasul, ya Rasulullah, orang-orang pulang dengan haji dan umrahnya, sementara saya sudah melaksanakan haji tapi belum melaksanakan umrah. Fafaja'ah, kata Aisyah, disuruhlah oleh Rasul Aisyah untuk pergi keluar dari tanah haram. Pergilah dia ke, itulah yang tadi kita sebut Tan'im atau Ji'rana. Disitulah beliau mengambil ihramnya untuk kemudian masuk ke kota Mekah, tanah haramnya. Kenapa harus keluar? Supaya berkumpul dua tanah suci tadi itu. Satu tanah haram, satu tanah halal. Itu diantara kesamaan. Kalau perbedaannya, saya kira kita semua sudah tahu. Masanya juga akan berbeda. Kalau umrah bisa selesai dengan 4 jam, 5 jam. Tapi kalau haji, tentu saja tidak. Dimulai nanti dari wukuf di Arafah. Bahkan ada sunnahnya hari tarwiyah, mabit di Mina. Tapi itu bukan mabit sebagai wajib haji. Itu hanya mabit sebagai sunnah haji. Nabi dulu sebelum ke Arafah, dia berada dulu sehari di Mina. Beda nanti dengan mabit setelah wukuf. Kalau mabit setelah wukuf itu merupakan wajib haji. Wajib haji. Kalau tidak terlaksana berarti bayar dam, ada dendanya. Sementara kalau yang sunnah tadi itu, mabit yang hukumnya sunnah, dia tidak ada dendanya. Cuma ada pahala yang enggak dapat. Jemaah kita cenderung untuk meninggalkan mabit di Mina sebelum wukuf itu. Bahkan mereka langsung ke Arafah. Kecuali ada sebagian yang ingin mengambil kesempatan itu dan harus minta izin dulu. Kalau dikasih izin, ada yang bertanggung jawab, maka dia akan pergi ke Mina. Ini sekadar sedikit menggambarkan tentang haji dan umrah. Yang ini merupakan sebuah syariat Islam yang sangat mulia. Bahkan di situ terkumpul ibadah badaniyah dan ibadah maliyah. Jadi pada haji dan umrah terkumpul situ ibadah badaniyah, ibadah maliyah. Ada ibadah yang hubungannya dengan fisik, ada ibadah yang hubungannya dengan harta. Dengan fisik umpamanya tawaf, sa'i. Tawaf sa'i itu adalah sebuah ibadah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tawaf satu-satunya tempat yang dibolehkan hanyalah Ka'bah. Tawaf yang ta'zim yang hanya dibolehkan itu adalah Ka'bah. Adapun tawaf-tawaf di kuburan keramat, kiai-kiai yang dianggap soleh, ketika dia dikuburkan, lalu kuburannya dijadikan tempat tawaf, itu sesuatu yang tidak berdasar, bahkan bisa-bisa mengiring kepada unsur kesyirikan. Tinggalkan itu semua. Kalau ada yang mengajak, jangan mau. Bilang saja tidak, katakan tidak kepada syirik. Harus tegas. Karena banyak sekarang orang menggiring kita kepada perbuatan-perbuatan yang di dalamnya ada unsur kesyirikan. Ini sambil tawaf dulu mengucapkan la ilaha illallah juru. Padahal la ilaha illallah itu adalah lafaz iman uluhiyah yang mewajibkan kita untuk meninggalkan semua bentuk kesyirikan. Sekarang dia ucapkan la ilaha illallah sambil berbuat syirik. Tentu saja itu dua hal yang berlawanan. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sekarang kita lihat maqasid syariahnya. Tujuannya apa? Kenapa dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah ibadah? Ibadah yang berkumpul banyak orang. Bahkan saat di mana berkumpul orang muslim yang paling banyak itu ada pada masa
ada pada masa haji. Kalau salat Jumat, berapa orang kira-kira yang berkumpul? Karena ibadah ini kan ada yang sifatnya harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan, ada yang tahunan. Nah, ibadah haji itu ibadah tahunan karena hanya kewajibannya sekali dalam 1 tahun dan bagi orang sekali dalam seumur hidup. Ada beberapa poin nanti untuk maqasidnya, ada yang hubungannya dengan maqasid ukhrawiyah, maqasid yang orientasinya akhirat. Ada maqasidut tarbawiyah, maqasid yang tujuannya adalah untuk tarbiyah, mendidik kita. Ada banyak didikan yang bisa kita ambil dari madrasah haji. Jadi haji itu ibarat sebuah madrasah, tempat belajar, kita dididik banyak hal. Ada nanti maqasid dunyawiyah, maqasid yang tujuannya untuk dunia kita. Karena Islam ini sebuah agama yang tidak boleh, artinya jangan kita memisahkan antara dunia dengan akhirat. Karena kita hidup di dunia. Akhirat jelas adalah yang utama. Tapi jangan lupakan bagian kita untuk dunia. Wala tansa nasibaka minad dunya wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Raihlah, kejarlah akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagian duniamu. Ad-dunya balagun ilal akhirah. Dunia ini adalah jembatan menuju akhirat. Maka di antara maqasidul hajj itu ada yang hubungannya dengan maqasid dunyawiyah. Ada yang hubungannya dengan urusan dunia. Baik. Bapak Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat satu persatu. Pertama, maqasid ukhrawiyah. Ini yang paling penting tentu saja. Semua ibadah, apapun ibadahnya, maqasid yang paling penting dari semua ibadah kita, maqasid akhirat. Bukan untuk dunia. Salat untuk akhirat. Puasa untuk akhirat. Zakat untuk akhirat. Jadi jangan kedepankan dunianya. Dunia itu nanti ngikut. Jadi kan umpamanya zakat. Zakat itu kan kata Rasul yang memberikan 1 itu bisa balasannya di 10. Sekarang bayar zakat kita tujuannya beliau dapat 10 tadi. Jadi itu didahului. Itu ngikut itu. Tapi dahulukan akhirat. Kenapa zakat memang harus dilaksanakan? Tengok, apa yang akan kita dapatkan di akhirat kelak? Kita mendapatkan naungan. Ada naungan dari Allah. Orang-orang yang ketika ia membayarkan zakatnya atau sedekahnya dinaungi nanti oleh payung. Yang hari itu tidak ada payung kecuali payung Allah. Ini yang harus dikedepankan. Perkara nanti harta bisa bertambah, yang 1 bisa jadi 10, nanti bisa jadi 700. Ini tidak pun kita niatkan untuk itu, insya Allah Allah akan memberikan. Karena itu sudah janji Allah. Nah, begitu juga dengan ibadah haji. Oleh karena itu, yang paling penting dalam persoalan ini adalah maqasid ukhrawiyah. Apa di antara maqasid ukhrawiyah, tujuan akhirat dari ibadah haji itu apa? Ya, saya kira sangat jelas sekali. Karena ibadah adalah cara untuk menunjuk ketaatan kita kepada Allah. Ibadah, ketika kita melakukan sebuah ibadah, maka yang pertama sekali harus kita niatkan untuk menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Karena Dia yang menyuruh, Rasulnya yang menyampaikan,
Saat kita diberikan kelapangan harta oleh Allah, baik haji maupun umrah, laksanakanlah dengan semangat taat. Karena dengan semangat taat itulah nanti membuat kita ikhlas mengerjakan hanya karena Dia, dan keikhlasan hanya karena Allah itulah yang akan membuat kita bisa mendapatkan pahala dari amal yang kita lakukan, yang akan membuat kita bisa mendapatkan janji Allah. Apa janji Allah untuk yang berhaji? Janji Allah untuk yang berhaji yang pertama sekali adalah dia kembali seperti bayi yang baru dilahirkan. Man hajja walam yarfus walam yafsuk raja'a kayaumin waladathu ummu. Siapa yang berhaji, dia tidak mengucapkan kata-kata kotor, dia tidak berbuat hal-hal yang tidak baik, yang dimurkai Allah. Raja'a, kembali dia ke kampungnya, kayaumin waladathu ummu, sama seperti hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya. Apa maksudnya ini semua? Bayi yang lahir ada dosanya enggak? Enggak ada dosanya. Bayi yang dilahirkan itu tidak punya dosa karena mereka lahir dalam keadaan suci. Sekarang diibaratkan oleh Nabi kita yang pulang dari haji dan dalam amalan hajinya bersih dari semua bentuk hal-hal yang tidak baik, tidak berkata kotor, tidak berdebat, berbantah-bantah, dia sama seperti yang bayi dilahirkan. Berarti dia tidak berdosa. Dosanya diampuni oleh Allah. Inilah di antara janji. Dan ini kepentingan akhirat kita semuanya ini. Inilah yang kita pentingkan dalam akhirat. Kalau seandainya Allah sudah mengampuni kita, itu pertanda bahwa Allah meridai kita. Kalau Allah sudah ridha, Allah akan masukkan ke dalam surganya. Maka janji Allah yang berikutnya untuk yang berhaji itu adalah surga. Al-hajjul mabrur laisa, dan itu semua maksudnya memang diampuni, berarti setelahnya mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, maqasid ukhrawiyah, tujuan akhirat, ini tujuan utama dari ibadah haji kita. Itu memang adalah untuk mendapatkan keampunan dari Allah, dan dengan keampunan kita bisa mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berbahagialah orang-orang yang diberikan kesempatan untuk mengerjakan ibadah haji dan ibadah umrah. Itu Bapak ya Ustaz, kami anda dibayar Allah Ta'ala. Berarti tidak adil Allah Ta'ala. Yang lain diberikan kemampuan, sementara yang sebagian tidak. Ketika tidak diberikan kemampuan langsung mengerjakan dalam bentuk fisik, Allah sediakan amalan-amalan yang pahalanya menyamai, dan itu ada pada semua ibadah. Sedekah umpamanya, apakah semua orang bisa bersedekah? Kan enggak kan? Seorang bisa berzakat? Enggak. Mana yang banyak? Yang muzakki atau yang mustahil? Dalam kehidupan bermasyarakat kita, yang lebih banyak apakah yang berzakat atau yang berhak menerima zakat? Yang lebih banyak yang berzakat. Paham soal tadinya kan? Kalau yang wajib berzakat berarti dia punya harta sejumlah nisab. Amal yang banyak. Yang wajib berzakat
atau yang wajib menerima? Banyak wajib menerima. Lalu apakah orang-orang miskin yang tidak bisa berzakat lalu dia tidak bisa mendapatkan pahalanya? Ada amalan yang ditunjukkan oleh Nabi. Datanglah orang miskin kepada Rasul, ya Rasulullah, zahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya itu pergi dengan membawa pahala yang banyak. Ini banyak sedekah. Kami apa caranya? Kata Rasul, inginkah kalian saya tunjukkan satu amalan yang kalau kalian lakukan sama pahalanya dengan orang itu? Ingin katanya. Bala ya Rasulullah. Ucapkanlah subhanallah 33 kali setelah salat. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Itu semua menyamai sedekahnya orang-orang kaya. Tinggal amalkan jalan. Selesai salat, jangan kabur aja langsung duduk sebentar. Itu pun tak jauh mampu kira. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung buka kadai. Nya kadai terkadang tengah salat juga. Kopi banyak yang nunggu kan? Duduk sebentar. Berapa menit lah kira-kira? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dapat pahala. Maka bergembiralah orang-orang miskin tadi. Sudah semayang zikirnya. Subhanallah, subhanallah. Dan itu pertanda bahwa Nabi tidak memimpin zikir. Banyak di alasan bahwa Nabi itu tidak pernah memimpin zikir setelah salat. Tidak ada cik juga lah. Kalau memperdengarkan pernah sekali-kali. Ada hadis dalam riwayat Imam Muslim. Nabi memperdengarkan bacaan zikir, tapi bukan dalam artian Nabi. Itulah yang tadi itu, yang miskin tadi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gembira, sangat gembira. Setelah mandang ke samping kanan kiri, orang kayo tadi berzikir juga. Datang menemui Nabi balik, ya Rasulullah, orang kayo di kuih dia berzikir. Berarti lau dia jadinya bu, tak seimbang dah. Apa kata Rasul? Jangan pikir orang. Zalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Jadi awak cukuplah ibadah awak je pikir. Ibadah orang Allah diberi kemampuan pergi umrah dah. Tu irilah awak. Tak boleh. Orang diberikan kemampuan oleh Allah untuk berzakat. Awak tak bisa dah. Apa yang kita bisa? Yang kita bisa ini jangan ditinggal. Begitu juga dengan haji. Maka untuk haji dan umrah ada riwayat. Cuma memang ada di antara para ulama yang memperbincangkan sanad dari hadis ini. Sebagian mengatakan tidak sampai ke tingkat sahih. Tapi ada yang mengatakan walaupun tidak sampai ke tingkat sahih, tapi ada beberapa riwayat yang membuat dia bisa dipegang untuk beramal. Di mana kalau seandainya sholat subuh lalu kemudian dia tidak berpindah dari tempat sholatnya, dia berzikir mengingat Allah, bisa saja membaca Quran, bisa berzikir sampai nanti terbit matahari. Setelah terbit nanti matahari, maka sholat dia dua rakaat. Pahala yang akan dia dapat sama dengan pahala haji sempurna. Tamatan. Itu di antara riwayat. Namun sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, sebahagian menganggap itu tidak sampai ke tingkat sahih. Maka diistilahkanlah dengan sholat isyraq. Ada istilah sholat isyraq itu kan terbitnya matahari, tapi bukan pas saat terbitnya, terbit lalu tunggu agak beberapa menit supaya kita tidak kena oleh larangan.
Karena ada larangan Nabi untuk sholat pada saat terbit dan saat terbenam matahari. Karena itu waktu di mana syaitan berkeliaran. Itu sholat baina qarnai syaitan. Sholat di antara dua tanduk syaitan. Dan itu biasanya dulu dilakukan oleh orang-orang agama lain, Majusi dan lain sebagainya. Mereka-mereka yang menyembah matahari atau menyembah syaitan. Sehingga supaya tidak menyerupai itu, jangan pas pada waktu terbit. Nah, maka untuk mendapatkan pahala kita bisa mengerjakan amal-amal lain yang ada fadilah-fadilah yang serupa. Karena tentu saja semua orang menginginkan untuk mendapatkan pahala itu. Cuma tidak semua yang diberikan kemampuan. Bahkan kalau kita tengok kisah-kisah para ulama dulu, ada di antara mereka yang tidak jadi berhaji karena sesuatu hal, tapi hanya hajinya lah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti kisah, saya lupa, dari kalangan seorang tabi'in, Abdullah bin Mubarak atau siapa, dia ingin berangkat haji. Dia sudah siapkan semua harta. Tetapi pada saat sedang berangkat, dia menemukan ada seorang yang sangat miskin, yang dia membutuhkan harta untuk anak-anaknya. Dia tidak punya kemampuan untuk makan anak-anaknya. Akhirnya dia tidak jadi berangkat haji dan semua hartanya diserahkan ke janda dan anak-anak yatim yang tadi itu. Malam harinya dia bermimpi, ternyata hajinya sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga persoalannya, mana yang lebih baik, mengulang-ulang haji atau umrah atau membantu fakir miskin? Ya, doang tiga kali setahun pergi umrah, tapi fakir miskin yang ada di samping rumahnya dia tidak pedulikan. Buat apa berkali-kali tapi tidak berbekas untuk mempedulikan yang lain? Karena agama Islam adalah agama yang sangat menunjukkan kepeduliannya kepada fakir miskin. Enggak boleh ada jarak. Kaya dan miskin itu mesti sama, menunjukkan kepeduliannya. Tengok, Ramadan umpamanya, ada hari raya Idul Fitri. Sebelumnya ada zakat fitrah. Hari raya haji, ada Idul Adha, hari raya Idul Adha. Ada ibadah kurban. Ya tidak mungkin bergembira di hari raya kalau tidak ada kan dimakan. Bisa gembira kalau tidak ada makan. Orang litak bisa gembira, enggak bisa gembira. Supaya sesuai namanya hari raya, ada atur oleh agama. Zakat fitrah, ada kurban. Ini semua adalah gambaran bagaimana kepedulian Islam menunjukkan kepeduliannya. Nah, maka termasuk lihat di antaranya ibadah haji. Sehingga daripada berulang-ulang, lebih baik kita berikan kepada harta itu untuk yang memang lebih membutuhkan. Dan itu bukan merugikan kita tidak jadi berangkat, tetapi justru itu membahagiakan akhirat kita. Karena apa yang kita berikan bisa membuat orang menjadi senang dan berbahagia. Baik, ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanallahu wa iyyakum. Belum masuk di sana? Baik. Sekarang kita masuk pada maqasid tarbawiyah. Maqasid tarbawiyah, tujuan-tujuan yang sifatnya tarbiyah. Tarbiyah itu artinya didikan. Kita dididik oleh ibadah haji jadi apa? Orang yang POJ itu berarti dia masuk ke satu madrasah. Madrasah itu artinya tempat sekolah, tempat belajar.
Apa yang harus dia dapatkan? Dia dididik untuk menjadi seperti apa? Nah, dididik kesabarannya, dididik saling menghargai, dididik banyak hal unsur-unsur tarbiyah yang ada pada ibadah haji. Semangat ibadah yang tidak boleh putus. Ini kalau ibadah haji itu mulai dari ihram sampai tahallul, itu semua hanyalah perpindahan dari satu ibadah kepada ibadah yang lain. Tidak ada yang kosong. Ihram, nanti menuju Mina, menuju Arafah, terus ke Muzdalifah, besoknya hari nahar, nanti ada 3 hari mabit di Mina, sampai pada akhirnya dia tahallul akhir. Dia tahallul ada 2, ada tahallul awal, ada tahallul tsani. Tahallul tsani ini yang menunjukkan selesai. Nah, kalau kita tengok dari awal sampai akhir rangkaian ibadah haji, itu hanyalah perpindahan dari satu bentuk ibadah kepada ibadah yang lain. Tidak ada jeda, tidak ada istirahat. Selesai ini pindah ke ini, selesai ini pindah. Ini sebenarnya ini adalah merupakan didikan yang harus diambil di sini. Bahwa dalam waktu keseharian kita memang seharusnya juga adalah seperti itu. Berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan yang lain. Beberapa kali ayat wa baca fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau selesai kalian satu pekerjaan ini, pindah kepada yang lain. Selesai satu ibadah, pindah kepada ibadah yang berikutnya. Ini semua semangat yang memang harus dibawa pulang. Semua semangat yang tidak boleh tinggal hanya sampai di sana saja lalu tidak dibawa pulang ke tanah air. Semangat itu, semangat mengerjakan sebuah ibadah. Selesai kita sholat subuh, apalagi yang mau kita kerjakan. Dan yang harus dipahami di sini bahwa yang dimaksud dengan ibadah ini bukanlah ibadah mahdhah yang hanya dalam bentuk ritual-ritual. Sholat, harus di masjid, itu bagian dari ibadah, bagian terpenting dari ibadah. Tapi yang namanya ibadah bukanlah hanya pada ibadah mahdhah. Kira-kira saat kita bekerja itu kita bisa mendapatkan nilai ibadah tidak? Bisa. Jadi selesai kita subuh, baca Quran, zikir pagi, lalu kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan untuk kehidupan dunia kita. Bisa tidak di situ menjadi ada nilai ibadah? Jawabannya bisa. Bagaimana caranya? Supaya semua aktivitas keseharian kita bernilai ibadah, maka ikutkan dengan niat. Ikutkan dengan niat. Niat untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik bekerja, baik ke kantor, baik ke kampus, pergi ke pasar, pergi ke sawah, ke ladang, ke kebun, ke mana aja lah kau jawab. Niatkan bahwa saya bekerja ini mengerjakan kewajiban saya sebagai seorang ayah yang saya wajib memberikan nafkah untuk anak-anak saya. Bismillah, kerjakan dengan baik. Maka semua kerja kita akan bernilai ibadah. Karena niat untuk Allah Subhanahu wa taala. Masuk waktu.
Baik, kita jawab dulu suara azan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا